Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Enda nomor 820 ayat 2. Sinondang mabain palitomu bain hasangapon dituhatai aidang adong nahot di atas tanohon nasana ulilau sapudoi holong di roha nahot nama noktong holang di Yesus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 8 Mei 2023 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Alai dia lusi Yesus manasida nin nama mangula do damang rasi rasan wain au pe mangula do. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, sebelum pandemi Covid, para pekerja sering merasa iri kepada yang tidak bekerja atau yang bekerja hanya dari rumah saja atau bekerja di rumah saja, dengan mengatakan bahwa mereka enak karena tidak harus pergi keluar rumah, tidak harus bertemu dengan pimpinan mereka. Begitu juga para pekerja di rumah atau ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang bekerja dari rumah, mereka juga sering merasa iri kepada para pekerja kantoran dengan mengatakan, kalian enak karena kalian bisa bekerja eksis dan pada waktunya terima gaji. Tidak harus pusing dengan urusan rumah tangga. Itu terjadi ketika seseorang tidak mampu menghargai, tidak mampu melihat bahwa pekerjaannya adalah sebagai berkat Tuhan. Bekerja mereka anggap sebagai kutukan, hukuman, atau sebagai beban yang memberatkan kehidupannya. Padahal kalau kita melihat bahwa bekerja adalah kodrat manusia, manusia bukan disuruh bekerja ketika dia sudah berjatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia sudah dikatakan ditugaskan untuk memelihara, menaklukkan bumi. Adam disuruh untuk memberikan nama-nama binatang. Dan disuruh untuk bekerja supaya dia memperoleh kehidupannya dari alam yang diciptakan Tuhan. Memang ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dikatakan supaya manusia berjerihlah. Karena apa? Onak duri tumbuh di bumi ini. Semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh manusia untuk memperoleh kehidupannya. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan kepada kita bagaimana Yesus bekerja sampai saat ini tanpa membedakan waktu. Dikatakan tadi situ, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hal ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencoba untuk menjebak Yesus dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat. Mereka seharusnya bersukacita, bersyukur karena seorang daripada umat Israel disembuhkan, tetapi mereka menjadikan itu menjadi alat untuk menjebak Yesus, untuk menekan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa manusia diciptakan bukan untuk hari Sabat, tapi Sabat untuk manusia.
supaya manusia bisa beristirahat, bisa bersekutu dengan Tuhannya. Oleh karena itu hukum Sabat adalah hukum yang membebaskan manusia. Ketika seorang sakit itu disembuhkan, maka dia dibebaskan daripada ketidakmampuannya. Seharusnya manusia memuji Tuhan. Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapa yang menciptakan seluruh dunia ini melalui firman-Nya, maka dia juga tetap memelihara dunia ini sehingga bumi ini masih berputar, matahari masih bersinar, bulan masih memantulkan sinar matahari, bintang-bintang gemerlapan, semuanya masih berjalan dengan baik. Dan itu semuanya adalah untuk kebutuhan manusia. Allah tetap bekerja dan dikatakan di situ, maka aku pun bekerja. Yesus ikut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu kita diingatkan dalam kehidupan kita, jangan pernah malas untuk bekerja. Selalu lihat bahwa pekerjaanmu adalah berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu. Oleh karena itu kita harus melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, supaya melalui pekerjaan-pekerjaan kita memperoleh berkat kehidupan baik jasmani maupun rohani. Rasul Paulus mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, maka janganlah dia makan. Artinya bekerja adalah supaya kita mampu memperoleh hasil yang baik, supaya dengan penghasilan kita, keuntungan kita, maka kita dapat membantu orang lain. Dengan bekerja yang dengan sungguh-sungguh, kita juga menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, sehingga semakin banyak orang juga yang terberkati melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh karena itu, apapun yang disuruh untuk kau kerjakan, kerjakanlah. Mari kita ingat prinsip yang dikatakan oleh Jokowi, bekerja, kerja. Bekerja sambil berdoa, kata Luther, supaya kita jangan hanya asik bekerja, tetapi tidak mampu untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pergunakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pergunakan waktumu dan untuk bekerja dengan baik. Pergunakan waktumu untuk bersekutu dengan orang-orang di sekitarmu. Pergunakan waktumu untuk berbuat baik kepada keluargamu, kepada gerejamu, kepada masyarakat, supaya melalui perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang baik dan bertanggung jawab, maka orang lain juga akan memuji Tuhan. Selamat bekerja dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, yang kami pun harus bekerja dengan semampu kami untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami, kuatkan kami untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bekerjalah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas.